Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Puluhan hektar savana di lereng Rinjani terbakar. Diduga terjebak di Goa Susu, seorang pendaki ditemukan tewas. Tidak ada air, puluhan hektar lahan pertanian mengering. Pemuda berinisial SN 36 tahun diringkus Satuan Unit Reskrim Polsek Kediri karena mencuri ponsel dan tabung gas milik tetangganya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Montong Are, Kecamatan Kediri atas laporan korban. Polisi meringkus tersangka setelah melacak ponsel milik korban yang dijual pelaku melalui media online. Polisi menyita sebuah tabung gas dan ponsel sebagai barang bukti kejahatan. Pelaku mengambil satu unit handphone milik korban di saat korban sedang terlelap. Selain daripada handphone tersebut, pelaku juga mengambil tabung LPG 3 kg. Tim Dukep Unit Reskrim Polsek Kediri melakukan penangkapan saudara S di rumah dan tanpa perlawanan. Tersangka masuk ke rumah korban saat malam hari ketika korban tertidur. Ketika kamu ambil, HP ini ada di mana? Diletakkan, disimpan di mana? Di sebelah. Di sebelah siapa? Sebelahnya pemiliknya. Ya. Terus di dalam kamar? Di luar, di teras. Di teras. Terus kamu ngambilnya kayak gimana? Masuk ke pekarangan rumah itu gimana? Nah, terus kita lakukan kepala aja, soalnya kan dia pakai kayak gini. Itu rumah itu di pagar keliling nggak? Nggak terbuka. Berarti kamu masuk gitu aja ke halamannya itu yang terbuka itu ya? Nggak ada pagar, nggak ada pintu gerbangnya. Terus ketika kamu lihat HP, terus kamu ambil. Tersangka dijerat pasal 362 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Satuan Tugas Pengendalian Inflasi Daerah TPID NTB menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram Kamis siang. Salah satunya ke Pasar Induk Mandalika dengan menyasar para pedagang sembako dan bumbu dapur. Selain memastikan stok, Satgas juga mengecek fluktuasi harga bahan pokok seperti beras, minyak, telur, cabai hingga bawang. Satgas menyoroti tingginya harga beras premium yang mencapai Rp15.000 per kilogram, cabai rawit Rp60.000 per kilogram, dan bawang putih Rp30.000 per kilogramnya. Kami menindaklanjuti apa direktif Bapak Presiden pada saat Bapak Presiden mengumpulkan para PJ dengan salah satu tugas adalah bagaimana melakukan pengendalian inflasi, memastikan ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat. Tadi kami sudah ngecek beras dan lain sebagainya, komoditi-komoditi yang lain. Tapi yang pasti bahwa kebutuhan komoditi tersedia stoknya. Untuk SPHP kita saat ini mulai Januari sampai sekarang kita sudah nyalurkan kurang lebih sekitar 17.000. Stok kita saat ini 19.000. Itu untuk program-program baik lapang maupun SPHP gitu. Kemungkinan stok kita itu cukuplah nanti sampai Januari Februari 2022. Dan sudah mulai itu kan beras medium. Intinya bahwa beras kita aman, Pak. Aman Pak. Stok beras aman ya, Mas. Aman. Sampai dan panen berikutnya. Ya. Selain akan terus menyalurkan beras murah ke pasar tradisional, Pemda juga akan membagikan 19 ton beras bulog dalam program bantuan pangan pemerintah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ratusan warga Desa Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat antusias menerima bantuan air bersih.
Air bersih sebanyak 15.000 liter disalurkan sekaligus ke dusun-dusun terdampak yang jarang mendapatkan bantuan air bersih. Bantuan diapresiasi warga karena bisa meringankan beban mereka yang setiap minggu harus membeli air ke pengepul. Kalau tidak ada air pakai wudhu gitu kan, nah, gimana kita ya ambil air wudhu gitu. Kalau misalkan di bor berapa meter kedalaman baru bisa dapat kira-kira yang di sini ya di 40 atau 30. 40 meter sudah dapat mata air. Mata air ya. Kalau tidak ada air itu kita beli di sana. Nah, sekitar 50.000 kan. Pemerintah Kecamatan Kuripan melaporkan 5.500 jiwa di sejumlah dusun dan desa terdampak kekeringan dan berharap Pemda membangun sumber air sebagai solusi jangka panjang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah membentuk Satgas untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara pada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Satgas akan mengawal perilaku ASN dan keterlibatannya dalam politik praktis baik secara langsung maupun melalui media sosial. Selain memantau pergerakan ASN, Satgas juga mengawasi aparatur yang menggunakan aset negara untuk berpolitik. Satgas akan melaporkan dan menentukan sanksi bagi pelanggar, mulai teguran hingga hukuman disiplin. Hingga saat ini sudah ada 2 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang ditangani oleh tim Satgas. Wilayah hukum Lombok Tengah itu ada perangkat namanya Satgas Netralitas. Sudah penyelenggara negara. Sudah kita bentuk itu. Sudah kita bentuk. Sedang bekerja. Unsurnya dari unsur Satgas itu dari mana saja? Unsurnya terdiri dari pejabat pembina kepegawaian, atau pejabat pembina profesi. Pimpinannya kan, unsurnya di sana. Kemudian dari penegak peraturan perundang-undangan. Ada dari Polri, ada dari Kejaksaan, ada dari Bawaslu, ada dari Satpol PP, ada dari PMD. Pemda meminta seluruh ASN di Kabupaten Lombok Tengah menjunjung tinggi netralitas saat pemilu dan mendukung kesuksesan pesta demokrasi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.